Ya, salam, selamat malam saudara-saudara yang terkasih, selamat akhir pekan bagi saudara-saudara sekalian. Hari ini saya akan membahas topik tentang Sola Paus, dongeng-dongeng tradisi suci Gereja Katolik Roma, menanggapi Crusader Network dan netizen Gereja Katolik Roma bahwa Alkitab adalah milik eksklusif dari Gereja Katolik Roma. Oke, saudara-saudara, dua kelompok individu yang saya sebutkan itu, Crusader Network dan netizen Gereja Katolik Roma itu memberikan klaim atau argumen yang berbeda, tetapi pada dasarnya mereka ingin mengatakan hal yang sama, bahwa Alkitab adalah milik dari Gereja Katolik Roma. Oke, mitos halusinasi itu akan kita destroy malam ini. Dan saudara-saudara, sebelum saya mulai, saya ingin memberikan komentar terlebih dahulu terkait dengan tanggapan dari Patrice Allegro untuk video saya kemarin, sesi pengajaran lebih dari 1 jam, ya, 1 jam 20 sekian menit, full referensi, full bukti. Kemudian saya kasih penjelasan, kasih argumennya terkait dengan suksesi presbiterial, perjanjian baru, dan sejarah resepsinya. Saudara yang belum nonton itu, silakan tonton dan edukasi diri saudara. Di channel ini setiap kali saya membuat sesi formal, itu kita tidak omon-omon, saya siapkan itu secara baik, disertai dengan materi, kemudian saya tampilkan di hadapan saudara, sehingga saudara bisa lihat sendiri dan bisa mengecek kembali, termasuk memperdalam kembali materi yang disampaikan di sini. Kemudian saya lihat lewat di home saya, tanggapan dari Patrice Allegro kemarin, terkait dengan video yang sekarang judulnya saudara lihat ada di screen. Tanggapan Allegro itu berdurasi 18 menit lebih, dan seperti yang saudara sudah bisa bayangkan atau duga, Allegro muncul dengan cuap-cuap, nol bukti, nol referensi, nol argumen, hanya sekadar memberi saya label. Saya label melakukan fallacy of cherry picking, dan istilah lain dari fallacy cherry picking itu adalah suppressing the evidence. Itu pada dasarnya adalah satu sesat pikir yang mengatakan bahwa orang melakukan pembuktian secara selektif, hanya menampilkan bukti-bukti yang mendukung posisinya, sedangkan bukti-bukti yang kontra tapi relevan itu tidak ditampilkan dengan tujuan untuk menggiring opini bahwa tidak ada bukti-bukti counter untuk posisi yang ditampilkan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kamu bisa membuat label apa saja, menyebut label apa saja untuk lawan diskusimu. Itu bukan persoalannya. Persoalannya adalah setelah kamu kasih label itu, kamu harus membuktikan bahwa label itu memang cocok, memang sesuai dengan posisi lawanmu. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan presentasi saya kemarin, saya bukan hanya menampilkan 1-2 bukti, tapi belasan bukti. Termasuk saya mengawalinya dengan membuat komentar eksegetikal secara ringkas terkait dengan teks-teks di dalam perjanjian baru yang relevan dengan topik tersebut. 1 Timotius pasal yang ketiga ayat 1-7, Titus pasal 1 ayat 5 sampai dengan 9, Kisah Rasul pasal yang ke-20, kemudian Filipi pasal yang pertama, 1 Petrus pasal yang kelima, dan seterusnya. Dan saya buktikan juga bahwa pembacaan eksegetikal itu bukan hanya kesimpulan sepihak sesuai dengan aspirasi Protestanisme, tapi bahkan scholar perjanjian baru dari tradisi Katolik Roma sendiri membaca ayat-ayat itu seperti orang-orang Protestan membaca ayat-ayat itu. Kemudian bukan hanya itu, saya buktikan reception historinya, sejarah penerimaan dari pembacaan itu di sepanjang sejarah, mulai dari abad kedua Irenaeus, kemudian abad keempat, abad kelima itu Jerome, kemudian Ambrosiaster, kemudian Theodoret of Cyrus, kemudian John Chrysostom. Jadi ada 5 bapak gereja yang membaca perjanjian baru dengan cara yang sama. Kemudian saya buktikan itu dengan para teolog abad pertengahan, mulai dari Severus of Antioch
sampai dengan Thomas Aquinas, sampai dengan Johannes Theotenikus, termasuk Katolik ensiklopedia sendiri pun membaca data-data itu, bukti-bukti itu dengan cara seperti saya membaca bukti-bukti itu. Bahkan di Katolik ensiklopedia itu dikasih keterangan di situ, itu disebut sebagai fully established facts, fakta-fakta yang sepenuhnya sudah ditetapkan. Jadi cherry pickingnya di mana? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau you menuduh saya melakukan cherry picking, maka tugasmu adalah menampilkan bukti kontrasnya. Menampilkan bukti kontrasnya, bukti dari abad pertama, bukti dari abad kedua, abad ketiga, abad keempat, masa bapak-bapak gereja. Silakan tampilkan buktinya, dan seperti yang sudah saya kasih tahu tadi, nol. Makanya saya bilang kepada saudara, orang ini tidak waras. Betul-betul dia tidak waras. Sangat-sangat memalukan. Dan sebenarnya saudara-saudara, Allegro ini tidak punya kompetensi, tidak punya kualifikasi akademik untuk bicara tentang teologi, bicara tentang eksegesis, bicara tentang historical teologi. Itu dia tidak punya kompetensi itu. Dia betul-betul tidak punya kompetensi itu. Itu sebabnya untuk menutup malu, maka dia muncul dengan ngomong jargon-jargon, label-label, fallacy of suppressing the evidence, cherry picking, termasuk dia tuduh saya melakukan quote mining. Saudara, quote mining itu berarti you quote out of context. Silakan buktikan saya quote siapa out of context. Tampilkan kutipan verbatimnya, tampilkan konteksnya, dan silakan buktikan saya melakukan itu. Itu sesuatu yang tidak dilakukan oleh Patrice Allegro. Dia hanya sekadar mengklaim, hanya sekadar menuduh. Dan amazingnya lagi, saudara-saudara, komentator dari para fansnya itu muncul kemudian, ini mereka tidak dapat membantah argumen Allegro. Kalau kita menonton video Vivi, Deki dan Allegro secara berdampingan, akan kelihatan argumen Allegro itu kuat. Loh, Allegro tidak punya argumen. Allegro tidak punya data. Allegro tidak punya bukti. Allegro tidak punya referensi. Dia sekadar ngomong, sekadar cuap-cuap, sekadar ngecap. Tidak punya bukti, tidak punya referensi, tidak punya argumen. Tapi you bilang, oh ini lebih kuat. Lebih kuat apanya? Jadi Allegro ini memang betul-betul. Akhirnya tadinya saya pikir oke, saya tanggapi, tapi kemudian saya pikir udahlah, lewat aja. Orang yang menonton ini kan bukan orang yang bodoh, mereka bisa membandingkan yang mana yang cuap-cuap, yang mana yang betul-betul secara baik, secara serius, secara akademik, menampilkan bukti-bukti yang ada, memberikan penjelasan, memberikan argumen sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Saudara silakan nilai sendiri, apakah saya melakukan semua falasi itu, atau Allegro hanya tutup malu dengan menciptakan jargon-jargon itu, tapi even jargon-jargon itu pun dia tidak jelaskan dan tidak membuktikan bahwa itu cocok dengan posisi saya. Jadi Allegro ini adalah orang yang sangat-sangat luar biasa memalukan, dan itulah sebabnya saya menyebut dia adalah klerus sampah dengan kualitas sampah. Hanya modal moncong kumis berbulu. Semua nutrisi yang dia makan dari makanan itu lari ke kumisnya, tapi tidak lari ke otaknya. Sangat memalukan juga, tapi tidak punya kualitas, tidak punya kompetensi untuk ada di hadapan publik. Hanya modal klaim, hanya modal klaim, tapi tidak ada bukti, tidak ada argumen, tidak ada referensi. Memalukan sekali. Oke, saudara, kita tinggalkan Allegro. Saya ingin bahas sesuatu yang lain, seperti yang tadi saya sudah sampaikan kepada saudara, terkait dengan tradisi suci. Nanti saudara akan lihat kenapa saya bahas topik ini, meskipun saya hendak membuktikan bahwa Alkitab itu bukan milik dari Gereja Katolik Roma. Itu klaim narsistik, sakit jiwa, dan harus dibasmi. Kamu yang membuat klaim itu, kamu akan mengidap sakit jiwa. Itu klaim narsistik, itu tidak sehat. Itu akan saya buktikan kepada saudara. Nah, terkait dengan klaim itu, saudara yang terkasih, saya sudah siapkan materinya, dan sekarang mari kita